Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Baik teman-teman, di sini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Nanti kita akan belajar mengenai aljabar bulan dan rangkaian ekuivalen. Oke teman-teman, materi ini sudah bisa Anda download di drive yang linknya saya lampirkan disiakan di bawah video. Oke, kita mengenal atau kita akan memahami dan menjelaskan ya. Jadi harapan dari pembelajaran ini itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aljabar bulan rangkaian ekuivalen. Baik, apa itu aljabar bulan? Nah, kalau kita lihat definisi dalam matematika dan logika matematika, aljabar bulan adalah struktur aljabar yang mencakup intisari, operasi logika, AND, OR, NOT OR, dan NOT AND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai rangkaian AND, OR, NOR, dan juga NAND, serta masih ada beberapa yang lainnya. Namun di dalam aljabar bulan kita berfokus hanya di AND, OR, NOT OR, dan juga NOT AND. Nah, penjelasan lain, aljabar bulan atau di dalam bahasa Inggrisnya algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Perlu kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa komputer kita ataupun laptop ya yang kita gunakan itu dasarnya dia bekerja menggunakan matematika. Jadi pada umumnya orang yang ataupun seseorang yang mahir ataupun pandai di dalam matematika, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk mengoperasikan komputer. Bahkan saat nanti seorang tersebut ingin menjadi programmer, dia akan lebih mudah memahami dari alur sintak coding dalam bahasa pemrograman apapun. Oke, nanti teman-teman bisa buktikan sendiri. Mungkin di semester-semester berikutnya nanti akan banyak sekali mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman ataupun berkaitan dengan pengkodingan ya. Oke ya, itu definisi dari aljabar bulan atau dia nama ini diambil dari si penemunya, yaitu si George Boole. Nah, dia menemukan materi ini ya, aljabar bulan ini pada tahun 1854. Ya, Anda sudah lahir untuk tahun itu? Oke ya, saya yakin Anda belum ada yang lahir. Nah, atau di sini ada yang mirip wajahnya dengan Bapak ini, Bapak si George Boole. Nah, mungkin Anda salah satu dari keturunannya ya. Oke. Atau kalau Anda bukan keturunannya, ya setidaknya Anda bisalah untuk meniru si Bapak ini ya, untuk menciptakan suatu materi ataupun suatu teknologi yang namanya nanti bisa diambil dari nama Anda. Nah, keren kan? Oke, jadi teruslah belajar ya, dan teruslah mencoba tanpa henti. Nah, orang ini atau Bapak ini berasal dari Inggris, ya, matematikawan dari Inggris. Dia menemukan aljabar bulan ini pada tahun 1854. Baik teman-teman, sekilas mengenai sejarah aljabar bulan. Kemudian, di dalam aljabar bulan itu ada variabel yang digunakan. Nah, variabel ini nantinya dia hanya memungkinkan untuk memiliki nilai 0 dan logika 1.
ya, nilai 0 dan nilai 1. Kalau kita ingat di dalam bilangan biner, sama ya, dia memiliki dua basis, yaitu 0 dan 1. Oke teman-teman, kenapa kok banyak sekali angka-angka yang berkaitan 0 dengan 1? Ataupun kenapa kok menggunakan 0 dan 1? Kenapa menggunakan bilangan biner? Apakah Anda masih ingat waktu pertemuan yang pertama di mata kuliah ini? Jadi semua gambar, suara, video, terus juga karakter ya, itu kan diambil ataupun didasari dari bilangan biner. Karena hanya bilangan biner lah yang dapat dimengerti oleh si komputer. Komputer dapat menganalogi apakah input yang diberikan itu berupa 0 atau 1. Apakah berupa iya atau tidak. Nah, jadi di sini di dalam rangkaian elektronika itu juga sama teman-teman. Banyak sekali nantinya komponen-komponen yang digunakan, namun intisarinya dia hanya mengenal dua logika saja, yaitu logika 0 dan logika 1. Nah, meskipun demikian, ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan itu tak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresinya. Maksudnya 0 dan 1 ini nanti dia disimpan di dalam suatu variabel yang tidak terbatas. Bisa menggunakan huruf A, bisa menggunakan huruf B, ataupun huruf C, dan seterusnya. Sampai huruf Z ataupun gabungan dari beberapa huruf. Sebagai contoh, semua variabel A, B, dan C, ataupun yang lainnya ya, itu dihasilkan sebuah ekspresi logis, yaitu jika A ditambah B itu sama dengan C. Tapi ingat, variabel-variabel ini dia hanya bisa berupa angka 0 dan angka 1 saja. Ya, meskipun variabelnya tak terbatas namanya, tapi dia hanya bisa untuk menyimpan angka 0 dan angka 1 saja. Baik, saya lanjutkan. Teori aljabar bulan merupakan aturan-aturan dasar hubungan antara variabel-variabel bulan. Aturan ini digunakan untuk memanipulasi dan menyederhanakan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk yang bervariasi. Atau istilahnya, Anda mungkin sering mendengar istilah banyak jalan menuju ke Roma. Baik teman-teman, di dalam rangkaian elektronika pun juga sama. Begitu juga di dalam pemrograman. Banyak sekali cara yang bisa Anda gunakan untuk mencapai satu tujuan atau untuk mencapai ke tujuan tertentu, misalkan tujuan A. Anda bisa melalui jalan yang berliku-liku, belok kiri, belok kanan, maju terus ya, ataupun Anda juga bisa melewati jalur lain. Nah, seperti halnya ketika Anda dari Semarang ingin ke Solo ya misalkan. Anda bisa melalui jalur Ungaran, kemudian Salatiga ya. Atau Anda bisa juga dari Semarang menuju ke arah timur, menuju Purwodadi. Nah, terus nanti ke selatan ya. Atau dari Semarang ke barat menuju ke Batang, dari Batang ke selatan, terus ke timur. Semua itu bisa dilakukan teman-teman. Namun pada umumnya, seseorang pasti akan memilih jalur terpendeknya. Karena selain menghemat biaya, juga akan menghemat waktu ya tentunya. Oke, di sini aljabar bulan tadi dijelaskan dia untuk menganalisis ataupun untuk melihat ataupun untuk menyederhanakan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk yang bervariasi. Rangkaiannya fungsinya sama, tapi bentuknya, komponennya yang berbeda-beda. Oke ya, maksudnya seperti itu teman-teman.
Misalkan terdapat dua operator biner, yaitu yang disimbolkan dengan tanda positif atau plus dan tanda titik. Ini dibaca kali kalau di dalam aljabar boolean. Kemudian sebuah operator uner atau petik satu di atas, ya, dibaca uner di dalam aljabar boolean. Kemudian ada variabel b besar. Ini adalah himpunan yang didefinisikan pada operator plus, kali, dan uner. Kemudian 0 dan 1 adalah dua elemen yang berada di dalam variabel b besar, atau 0 dan 1 adalah elemen dari himpunan B. Nah, jadi di dalam B, himpunan B itu ada 1, 0, plus, kali, dan uner. Kalau kita masih ingat pertemuan yang ke-1 atau kedua, kita pernah belajar mengenai logika proposisi ya teman-teman. Di sana hampir mirip ya materinya dengan si Bapak Boole ini, guru Boole ini. Karena apa? Nah, di sana di logika proposisi kita menggunakan true dan false, benar dan salah. Namun di dalam aljabar boolean kita menggunakan angka 0 dan 1. Angka 1 untuk true dan angka 0 untuk false. Intinya sama ya teman-teman. Kemudian kalau di dalam logika proposisi kita mengenal konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, ya. Di aljabar boolean pun kita sebenarnya juga mengenal istilah tersebut. Namun berbeda penyebutannya dan juga berbeda simbolnya. Kalau di dalam logika proposisi, konjungsi, ya, yang artinya dan, itu disimbolkan dengan seperti huruf A besar, tetapi tidak ada strip tengahnya. Ya, konjungsi, penghubung dan. Sedangkan di aljabar boolean, dia disimbolkan dengan titik, teman-teman. Dibaca kali, ya. Nah, ini juga untuk menyimbolkan atau penghubungnya adalah dan, kata gantinya. Sedangkan untuk logika proposisi, waktu itu kita mengenal yang namanya disjungsi atau, masih ingat ya teman-teman? Nah, disjungsi kata hubungnya adalah atau. Di aljabar boolean kita juga sama mengenalnya, tetapi simbolnya adalah plus. Ya, ini untuk atau. Yang ketiga, ada uner di dalam boolean. Nah, waktu itu di dalam logika proposisi kita mengenal yang namanya ingkaran atau negasi. Ya, di dalam aljabar boolean dia disimbolkan dengan tanda petik 1. Ya, sama ya. Di dalam logika proposisi pun juga bisa dia disimbolkan dengan petik 1 atau dikasih coret atasnya, dikasih garis pada bagian nama variabel ya, di atas nama variabelnya atau sebelum nama variabelnya, garis melengkung ataupun garis lurus yang ujungnya agak turun sedikit. Oke teman-teman, jadi di sini cukup mudah menurut saya dan saya yakin Anda bisa memahami semua. Karena pada dasarnya materi ini hampir mirip dengan logika proposisi, cuma penyebutannya saja yang berbeda. Oke teman-teman, misalkan di situ ada himpunan B, kemudian plus, terus kali, dan uner. Ini disebut aljabar boolean jika untuk setiap elemen A kecil, B kecil, dan C kecil itu merupakan anggota dari himpunan B berlaku aksioima atau postulat Huntington sebagai berikut ini. Ada beberapa hukum, ada beberapa aturan, ada beberapa rumus ya di dalam aljabar boolean. Sama halnya di dalam logika proposisi waktu itu. Baik teman-teman, yang pertama itu adalah closure, yang mana di dalam closure ini misalkan ada A plus B
dan elemen tersebut merupakan anggota himpunan B. Kemudian yang kedua, A kali B, yang mana elemen tersebut anggota himpunan dari B. Nah, ini dapat diartikan bahwa A dan B itu dia hanya memiliki nilai 0 dan 1, ya, atau 1 dan 0. A dan B, ya, B kecil, A kecil. Oke, itu yang closure. Kemudian yang kedua ada hukum identitas, di mana A ditambah 0 itu sama dengan A. Ya, A plus 0 sama dengan A. Dan A dikali 1 itu juga sama dengan A. Oke, coba kita buktikan. Ya, saya sudah menyiapkan rumus ataupun lembar Excel untuk membuktikan bahwa hukum identitas ini benar ya. Oke, teman-teman, di sini ada 2 variabel. Jadi di sini kita membuat 4 kemungkinan. Ya, 1 1 0 0, kemudian 1 0 1 0. Maaf teman-teman, 1 0. Oke. A plus 0. Ya, maaf, ini bukan menggunakan B ya, tapi kita menggunakan satu variabel. Hanya ada A saja, berarti hanya 2 kemungkinan, 1 dan 0. Nah, kemudian di sininya adalah 0, teman-teman. Nah, di sini 0 semua. Oke, apakah benar A ditambah 0 itu sama dengan A? Ya, apakah benar 1 dan 0 hasil di sini? 1 plus 0. Ingat ya, plus atau jadi nilainya 1 atau 0 itu sama dengan 1. Seperti disjungsi ya teman-teman. Seperti disjungsi. 1 atau 0 sama dengan 1. Kemudian 0 atau 0 hasilnya adalah 0. Oke ya teman-teman. Hasilnya sama di sini ya. Nah, 1 0 dan di sini juga 1 0. Identitas terbukti. Kemudian yang A kali 1 sama dengan itu juga A. Nah, sekarang di sini kita ganti. Ini adalah 1. Terus di sini A kali 1. Oke, seperti ini ya. Ini kita hapus dulu. 1 dikali 1. Ya, 1 dikali 1 sama dengan adalah 1. Kemudian 0 dikali 1 sama dengan 0. Oke, sama ya teman-teman. Terbukti ya untuk identitas. Jadi rumusnya seperti itu. Cara pembuktiannya seperti ini. Baik teman-teman, ini kita sudah buktikan bersama. Dan yang ketiga, ada komutatif, yang mana dia dibulak-balik. A plus B itu sama dengan B plus A. Ya. Karena dia berlaku sifat simetris, jadi A itu sebagai nilai pertama jika dibalik untuk posisi kedua atau nilai kedua, dan B-nya sebagai posisi kedua dibalik menjadi posisi yang pertama, itu nilainya tetap sama saja teman-teman. Baik, coba kita praktekkan ya. Di sini ada A dan B. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, ini saya lebarkan. Ini A plus B. Dan yang sini B plus A. Kita cari dulu yang A plus B ya. Tapi sebelumnya kita isi dulu datanya. Karena ada 2 variabel, maka kita membuat 4 kemungkinan. Ya. 1 1 1 0 0 1 0 0. Ya, jadi semua kemungkinan sudah kita tulis 1 1 1 0
01, 00. A plus B. 1 ditambah 1. Ya. Oke, ini menghitungnya jadinya bukan 2. Ya, 1 tambah 1 bukan 2. Nah, kita menggunakan kata ganti atau. Ya. Jadi ketika ada 1 bertemu dengan 1, atau istilahnya kalau ada inputan satunya, maka outputnya menjadi 1. Ya. Outputnya menjadi 1. Sedangkan kalau inputannya 0 dengan 0, maka outputnya juga 0. Oke ya, A plus B, 1 ditambah 1, satunya ini yang A itu dibaca yang pertama, B-nya dibaca yang kedua. Karena simbolnya A plus B. 1 tambah 1, 1 ya. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, sama dengan 0. Oke ya teman-teman, A plus B nilainya adalah 1, 1, 1, 0. Coba sekarang kita balik. B ditambah A. B-nya sebagai nilai pertama dan A-nya sebagai nilai kedua. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Oke teman-teman, Anda bisa lihat sendiri bahwa A plus B itu sama dengan B plus A. Anda silahkan cek ya. 1 dengan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Sama nilainya. Nah, jadi hukum komutatif ini juga sudah kita buktikan. Begitu juga ketika Anda membuktikan yang A kali B itu sama juga dengan B dikalikan A. Ya, karena kalau Anda masih ingat di dalam logika proposisi, konjungsi dan disjungsi itu memiliki sifat simetris, yang mana dia dibolak-balik itu nilainya tetap sama. Ya, nilainya tetap sama teman-teman. Nah, terus yang keempat ada distributif. Ya, Anda masih ingat distributif perkalian di luar dan di dalam kurung. A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini sama halnya Anda mengkalikan A dengan B. Hasilnya adalah A kali B. Oke, teman-teman. Kemudian ditambah A kali C. Ya, A kali C. Nah, terus kalau simbolnya dibalik sekarang, yang di luar itu adalah plus, kemudian yang di dalam adalah kali. Ya. A plus B jadinya. A plus B kali A plus C. Ya, A plus C. Seperti perkalian di dalam dan di luar kurung. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian ada komplement. A ditambah komplement A itu sama dengan 1. Dan A dikalikan komplement A itu sama dengan 0. Nah, ini kita buktikan dengan menggunakan tabel ini lagi teman-teman. Tapi sebelumnya ini saya hapus. Karena hanya satu variabel, jadi kita dua kemungkinan. A, kemudian komplement A. Ya. Oke, maaf, saya salah tulis. Nah, komplement A ini ya teman-teman. Jadi A kita balik nilainya. Yang awalnya 1 menjadi 0 ya, karena komplement A. Yang awalnya 0 menjadi 1. Oke, coba kita lihat A plus komplement A. Nah, 1 ditambah 0 itu sama dengan berapa teman-teman? 1 ditambah 0 sama dengan 1 ya. 0 ditambah 1 sama dengan juga 1. Oke, terbukti ya. Komplement A plus komplement A itu sama dengan 1. Dan yang di bawah kita coba sekalian. A dikali komplement A. 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Nah,
Jadi A kali komplement A itu sama dengan 0. Baik teman-teman, 5 hukum ini wajib Anda ketahui, dan sebenarnya tidak hanya 5 ini saja, sama halnya dengan logika proposisi. Masih banyak lagi rumus dari aljabar boolean. Dan Anda perlu ketahui, jadi teori-teori aljabar boolean dapat dirangkum menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Ya, dalil-dalil boolean atau boolean postulate. Pernyataan 1 dia berbunyi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Ya, jadi pasti nilainya. Kalau bukan 0 dan 1 maka nilainya tidak pasti. Don't care. Ya, jadi variabelnya itu bebas. Mau X, mau A, mau Z, M, mau O, mau K, L, M, ya variabelnya bebas, tak terhingga. Tapi untuk nilainya kalau nggak 1 ya 0, cuma 2 nilai itu saja. Kemudian dalil yang kedua, jika 0 dikalikan 0 itu hasilnya 0. Ya, ini dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1, bukan 2. Bukan juga 1 yang menyimpan 1, bukan ya. Kalau itu penjumlahan bilangan biner. Nah, di sini jika 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, kalau mudahnya, kalau kita di dalam logika proposisi, benar bertemu dengan benar, itu hasilnya adalah benar. Oke teman-teman, Anda bisa melogika seperti itu. Jadi 1 ini Anda bisa ganti dengan makna yang lain. Baik benar, maupun high, ataupun on, ya, yang intinya adalah 1. Kemudian jika 0 ditambah dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Ya, salah bertemu salah hasilnya adalah salah. Yang kelima, 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Ya, kemudian jika 1 dikali 0 ataupun sebaliknya 0 dikali 1 itu sama dengan 0. Ya, kalau kita melihat perkalian itu sama halnya dengan perkalian bilangan desimal ya. Bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 ditambah 0 ataupun sebaliknya 0 ditambah 1 itu sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, ini dalil-dalil boolean, dan juga ini ada teorema aljabar boolean yang lainnya selain 5 tadi yang saya sudah jelaskan di depan. Ada tambahan commutative law. Ya, ini sama ya dengan yang di atas tadi ya. A tambah B sama dengan B tambah A, dibolak-balik posisinya. Kemudian juga ada associative law. Ini perpindahan dalam kurungnya, namun untuk penghubungnya itu sama ya, sama-sama plus. Nah, jadi yang dikurung itu bisa digeser jika penghubungnya itu sama-sama ataupun simbolnya itu sama-sama plus. Nah, kalau kali ya dengan kali. Ada negation law, ya. Ada A komplement, ya, ataupun kalau waktu itu negasi dari negasi A gitu ya, negasi ganda. Terus ada redundant law, A plus A kali B itu sama dengan A, ataupun A kali dalam kurung A plus B itu juga sama dengan A. Dan teorema yang kelima ada 0 ditambah A itu hasilnya adalah A, 1 dikali A hasilnya adalah A, 1 ditambah A adalah 1, 0 ditambah A sama dengan 0. Ini juga sama ya dengan yang tadi. Terus A komplement ditambah A sama dengan 1. A komplement dikali A sama dengan 0. Teorema yang ketujuh, A ditambah A komplement dikali B itu sama dengan A plus B. Sedangkan A kali dalam kurung A komplement ditambah B itu sama dengan A kali B. Terus juga ada De Morgan, teori De Morgan. A plus B sama dengan, nah ini A plus B nya itu dinegasikan ya,
diunerkan, nah, dikomplemenkan. Itu sama saja A-nya ini komplement, plusnya berubah menjadi kali, B-nya berubah menjadi komplement. Atau istilahnya kalau waktu itu gini teman-teman, negasi dari A disjungsi B, ya, waktu logika proposisi itu kan hasilnya ingkaran A, ya, A menjadi ingkaran A, kemudian ingkaran dikalikan disjungsi, dia berubah menjadi konjungsi, plus berubah menjadi kali, konjungsi ingkaran B. Nah, seperti itu. Begitu juga yang bawah, kebalikannya ya. Kalau kali berubah menjadi plus. Baik teman-teman, aljabar bulan 2 nilai. Misalkan himpunan B yang memuat 0 dan 1. Kemudian ada operator biner, yaitu plus dan kali, serta ada operator uner. Kaidah untuk operator biner dan operator uner. Nah, oke ya teman-teman, A kali B ini sama yang kita cari tadi ya. Jadi rumusnya ketika 0 dikalikan 0, hasilnya 0. 0 kali 1 atau 1 kali 0 hasilnya 0. Sedangkan 1 kali 1 hasilnya 1 ya teman-teman. Ini tabelnya. Cuma ini posisinya saya balik ya. Kalau tadi saya membuatnya itu kan 1, 1, 0, 0. Ini kan. Itu 0, 1, 0. Kalau yang di materi ini dibalik, 0-nya dari atas. Tidak masalah ya. Yang penting yang dibaca adalah nilainya teman-teman. Nilai di outputnya sini. Ya. Nah, ini 1, 0, 0, 0. Oke. Yang dibaca adalah nilainya ini. 1 dengan 1 hasilnya 1. Sama ya, 1 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 0 hasilnya 0. 1 dengan 0 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya 0. 0 dan 1 hasilnya 0. Baik teman-teman, posisi susunannya tidak mempengaruhi. Ya. Oke. Yang ini A plus B. Dan ini adalah komplement atau uner. Dari A yang awalnya 0 berubah menjadi 1. Yang awalnya 1 berubah menjadi 0. Baik. Misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar bulan yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement. Maka jika persyaratan S bintang, ya S bintang ini disebut sebagai dual dari S, diperoleh dengan cara mengganti kali, ya diganti dengan plus, dan plus diganti dengan kali, dibalik. Ya, kemudian 0 diganti dengan 1. 1 diganti dengan 0. Diinverskan. Diunerkan. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan S dual juga benar. Contoh. Yang pernyataan pertama, A kali 1, kemudian 0 plus A uner itu sama dengan 0. Ya, kita ganti. Oke teman-teman, seharusnya di sini ada titiknya ya. Di setengah sini ada titiknya. Ya, karena sebenarnya kalau di dalam aljabar bulan, kali itu tidak ditulis, nggak masalah teman-teman. Misalkan A kali B, itu juga bisa ditulis AB itu saja. Ya, langsung bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi kalinya itu terkadang tidak dituliskan. Ya, tapi kalau plus itu wajib ditulis. Oke teman-teman, tadi jika ada kali diubah menjadi plus, ya di sini ada kali diubah menjadi plus. Ini dualnya, yang kanan ini adalah dualnya ya. Nah ini. Kemudian di sini kan ada kali juga ya.
ya, karena tidak ditulis ya. Nah, sehingga dia berubah menjadi plus. Kemudian ketika plus berubah menjadi kali. Di sini plus berubah menjadi kali. Nah, kemudian sama dengan 0. Tadi 0 diganti dengan 1. Ya. Nah, terus jika ada komplement, jika ada uner, dia dibiarkan tetap apa adanya. Di sini ada uner. Biarkan saja. Begitu juga variabel a-nya. Ya, dibiarkan. Nggak usah diganti. Nggak usah, misalkan a itu berubah menjadi a uner. Itu salah kalau seperti ini. Biarkan dia apa adanya. Kemudian yang kedua, a kali a uner plus b. Ya, itu sama dengan AB. Oke, ini tidak ditulis ya, seperti ini AB. Itu artinya A kali B. Ini juga sama, A dalam kurung A uner plus B. Ini ada kalinya di sini. Maka dualnya, ya kalau diminta, dual dari pernyataan di bawah ini seperti apa? Jawabannya adalah ini teman-teman. A plus, ya ini kan kali, dia berubah menjadi plus. Kemudian A uner plus B, plus diubah menjadi kali, ya, menjadi A uner B. Ya, sebenarnya A uner kali B, cuma kalinya tidak ditulis. Ya. Kemudian sama dengan AB. Nah, AB ini sama dengan A plus B, ya, A plus B. Nah, cuma karena karena di sini A kali B itu dituliskan langsung, ya itu kan sebenarnya A kali B, ya A kali B. Jadi dia harus diubah dualnya menjadi kali diganti menjadi plus, ya A kali B berubah menjadi A plus B, kali berubah menjadi plus. Oke ya teman-teman, seperti itu untuk prinsip dualitas. Jadi kuncinya Anda harus menghafal ini, harus mengetahui ya. Jadi apa lebih bagus. Intinya kebalikannya, yang kali menjadi plus, yang plus menjadi kali, yang 0 menjadi 1, yang 1 menjadi 0. Nah, contoh buktikan, misalkan pernyataan yang pertama. Di sini ada pernyataan A plus A uner B sama dengan A plus B. Apakah ini benar? Ya, misalnya buktikan bahwa soal ini ya A plus A uner B itu sama dengan A plus B. Oke, kita bisa memecahkan ini dengan beberapa teorema dari aljabar bulan. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan hukum distributif, yaitu mengalihkan A dengan A uner, ya A plus kali A. Ini kan kita bisa logikakan seperti ini. A plus A uner menjadi seperti ini. Kemudian ini kan di tengah sini sebenarnya ada kali ya, karena dia tidak ditulis. Kali, kemudian A kali B. Nah, oke teman-teman, sudah menjadi seperti itu. Menggunakan distributif. Ya, masih ingat ya tadi distributif yang tadi di atas nih. Nah, distributif. Perkalian di luar dan di dalam kurung. Selanjutnya, kalau Anda ingat teorema komplement, jika ada A plus A uner, itu hasilnya adalah 1. Ya, coba dilihat tadi. Ya. Dicatat nggak sama Anda? A plus A uner itu sama dengan 1. Oke ya, A plus A uner sama dengan 1. Nah, kita abaikan dulu yang belakang. Yang belakang kita turunkan saja ini ya. Kali dalam kurung A plus B, kali dalam kurung A plus B. Jadi, komplement ini hanya untuk yang A plus A uner saja. Diubah menjadi 1. Nah, kemudian dengan menggunakan hukum identitas. Hukum identitas tadi bunyinya seperti apa? Masih ingat?
Nah, coba saya buka dulu. Identitas. A kali 1 sama dengan A. Ya, A kali 1 sama dengan A. Oke, A-nya itu tapi berisi dengan suatu simbol, ya. A-nya itu berisi dengan A plus B. Nah, jadi ini kita analogikan seperti huruf lain aja lah ya. A plus B ini kita simbolkan sebagai huruf M, biar teman-teman lebih mudah memahami. A kali M sama dengan M, ya, sama dengan M. Nah, M-nya itu berisi A plus B. Oke, jadi teman-teman, ini pembuktian dengan menggunakan teorema aljabar bulan. Terus soal yang kedua, A dalam kurung A uner plus B sama dengan AB. Nah, kita bisa menggunakan distributif. Kita kalikan A dengan A uner menjadi A kali A uner ditambah A kali B, ya, menjadi seperti ini, distributif. Kemudian A kali A uner, kalau tadi di atas dia menggunakan komplement tapi yang rumusnya atau, ya, plus. Nah, kalau menggunakan kali maka hasilnya itu 0, teman-teman. Ya, nanti coba dicek lagi hukum atau teorema komplement. Oke ya, dan yang belakang kita abaikan dulu. Baru setelah ini kita cari atau kita sederhanakan lagi menggunakan identitas. 0 plus A itu sama dengan A, ya, atau 0 plus M itu sama dengan M. Ya, M itu tapi berisi A kali B, ya, A kali B. Nah, kita bisa tulis AB saja. Baik teman-teman, kalau ada yang tanyakan, Anda bisa menghubungi saya ataupun Anda bisa menuliskan komentar di video ini atau di dalam syakat. Dan mari kita masuk ke dalam rangkaian ekuivalen. Dalam mendesain rangkaian logika, seringkali kita diminta untuk menggunakan gerbang-gerbang not AND ataupun not OR saja. Untuk memudahkan pelaksanaan desain tersebut, maka diberikan rangkaian ekuivalen dari gerbang not AND dan not OR, yaitu sebagai berikut ini. Misalkan rangkaian not OR itu kan sama saja dengan inverse dari AND, ya, kebalikan dari AND. Nah, jadi kalau Anda melihat rangkaian seperti yang saya tunjuk di bagian kiri ini di layar HP ataupun laptop Anda, itu sama dengan rangkaian yang ada di kanannya, teman-teman. Ya, ini sama, fungsinya sama, meskipun beda komponennya, beda rangkaiannya. Begitu juga untuk yang gambar yang kedua ini, kesamaan inverse. Pada bagian yang kiri, yang tengah, dan yang kanan, itu juga sama. Oke ya teman-teman. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Kok satu inputan menjadi dua? Jadi ketika inputannya satu, ya, di sini satu, maka inputan yang atas juga satu, yang bawah juga satu. Ketika di sini 0, yang atas 0, di bawah 0. Nah, terus kalau 1, 0, memungkinkan tidak Pak? Ya, kalau rangkaian seperti ini tidak memungkinkan untuk inputan menjadi 1, 0. Karena dia ada satu inputan. Jadi inputannya itu satu, tapi mencabang menjadi dua. Sebagai inputan NOR-nya, ya, not OR. Nah, jadi inputannya kalau nggak 1 ya 0 saja. Kalau nggak 1, 1 ya 0, 0. Nah, kemudian yang ketiga atau gambar yang ketiga di sini ya, not AND atau inverse AND ini juga sama. Ya, jadi 1, 2, 3 ini sama ya teman-teman. Rangkaiannya berbeda tapi nilainya sama. Dan yang terakhir ini juga sama, NAND dengan inverse OR. Ya. Oke. Baik teman-teman, ada contoh soal. Ubahlah rangkaian di bawah ini menjadi rangkaian yang hanya terdiri dari gerbang NAND saja. Nah, karena di bawah sini kan ada rangkaian negasi ya, NOT. Ya. Ada rangkaian NOT di sana. Kita disuruh mengubah menjadi rangkaian inverse atau NAND, not AND. Nah, ini sudah AND, sudah NAND, sudah NAND. Nah, kita ganti saja yang bawahnya dengan NAND juga. Ya, caranya seperti itu, teman-teman. Kemudian
contoh yang lain, ubahlah rangkaian di bawah ini menjadi rangkaian yang hanya terdiri dari gerbang NOR saja, not OR. Nah, di sini ada N ya. Oke, kita ubah biar nilainya itu tetap sama. Ya, kita menggunakan not OR. Nah, titik 2 di sini kan dia mengibaratkan sebagai not ya teman-teman, dibalik. Nah, maka not ini kita letakkan di akhir karena kita menggunakan NOR, not OR. Oke. Baik, seperti itu teman-teman untuk materi yang ke-14 di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa presensi di Jakat dan juga jangan lupa like, subscribe channel saya. Saya Dendi Kurniawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.